Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, saya Hasan, anggota dari kelompok 129, koordinator 7, kuliah kerja nyata belajar bersama masyarakat Universitas Airlangga, KKM BBM Unair, periode 63 tahun 2021. Yang pertama, tak pernah lupa saya selalu panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita semua senantiasa diberi kesehatan dalam kondisi pandemi yang seperti ini, dan selalu berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya segera diakhiri pandemi ini dan bersama-sama kita berupaya untuk segera melawan pandemi ini sehingga pandemi bisa meninggalkan kita dan kita bisa kembali seperti biasa. Kita saat ini seperti kita ketahui semua, saat ini kita berada dalam pandemi coronavirus disease 19 atau kita nyebutnya pandemi COVID-19 yang merupakan pandemi global yang sudah hampir 1 tahun ini membuat hidup kita sangat berbeda dari biasanya. Yang biasanya kita sehari-hari bisa bertemu, saat ini harus ada pembatasan. Sekarang bahkan kita kadang di beberapa saat kita ada lockdown seperti itu. Untuk itu, jika hanya mengandalkan doa, tak elok rasanya, dan kita perlu berusaha, berupaya untuk mencegah penyebaran coronavirus disease 19. Untuk itu, salah satu upaya kita untuk mencegah penyebaran virus tersebut adalah menetapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Protokol kesehatan tersebut adalah 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Seperti saya memasuki ruangan ini tadi, saya menggunakan masker, tapi karena di ruangan ini sudah tidak ada orang dan hanya saya sendiri, maka masker saya lepas. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Karena saat ini saya sendiri, tidak ada yang perlu dijaga jarak kegiatannya. Cuman ketika berinteraksi, sebisa mungkin kita selalu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Selanjutnya, mencuci tangan. Tidak selamanya bisa kita lakukan dengan mudah, terutama ketika kita berkendara atau kita berpergian jauh dan lain-lain. Untuk itu memudahkan, untuk membuat fleksibel gerakan kita dalam melaksanakan upaya pencegahan tersebut, ada namanya hand sanitizer, yaitu merupakan cairan gel untuk membantu upaya membunuh bakteri-bakteri atau organisme atau virus-virus yang ada di sekitar tubuh kita dengan menaruh hand sanitizer di tangan kita dan mengusapkannya ke bagian-bagian tertentu. Untuk itu, dalam video kali ini sebagaimana untuk pemenuhan program kerja KKN kelompok kami, kelompok 129 koordinator 7, yaitu adalah edukasi pembuatan hand sanitizer secara online, yaitu melalui sebuah video yang akan diunggah ke platform media sosial untuk disebarluaskan kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti dan masyarakat menerapkan ini di rumah masing-masing, sehingga kita tidak perlu membeli lagi karena kita bisa membuat jauh dengan lebih efektif, lebih murah, dan tidak perlu keluar rumah yang paling penting. Untuk itu ada beberapa bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan hand sanitizer ini. Ya, tujuan sebenarnya gini ya, untuk pembuatan hand sanitizer ini ada beberapa cara. Ada cara yang simpel, ada cara yang lumayan rumit. Tapi untuk itu supaya sesuai dan mudah dipahami, kita menggunakan cara yang simpel tetapi tetap efektif. Kita menggunakan 2 bahan yang paling penting yang tidak boleh ditinggalkan ketika membuat hand sanitizer adalah alkohol 70%. Alkohol 70% ya. Jangan di bawah 70% karena ini berfungsi untuk membunuh organisme, virus atau bakteri yang ada di sekitar area yang akan kita berikan hand sanitizer. Yang kedua ada aloe vera. Aloe vera fungsinya untuk apa? Untuk menyejukkan dan melembutkan permukaan alkohol ketika kita berikan di kulit, sehingga tidak akan membuat kulit terlampau kering atau gimana-gimana. Yang ketiga bisa kita tambahkan, artinya ini alternatif, kita tambahkan parfum. Kalau saya tambahkan parfum supaya baunya wangi dan kita tidak bosan untuk menggunakannya. Untuk dosisnya sendiri, kita gunakan perbandingan aloe vera dan alkohol adalah 2:1. Untuk itu kita langsung aja ya, coba ya. Ini gelas ukur ya. Gelas ukurnya kita kasih 200 ml aloe vera dulu. 200 ml aloe vera. Oke.
200 ml aloe vera. Berarti kalau aloe veranya 200 ml, alkoholnya hanya 100 ml. Karena perbandingannya di awal tadi sudah saya sebutkan 2:1. Ini alkohol 70% ya, 70%. 70%. Ini 70%. Oke. Ya, selanjutnya alkohol udah 100 ml dan karena aloe vera 200 ml sehingga kita tambahkan dan kita campur atau kita aduk-aduk lah. Bisa pakai sendok atau apa-apa, cuman ini bisa karena gelasnya masih besar dan space-nya masih sisa. Nah, nah ini permukaannya. Nah ini permukaannya berbentuk seperti jelly, tidak terlampau cair, baunya juga wangi dan sejuk untuk digunakan di kulit karena sudah ada aloe veranya. Aromanya pun tanpa parfum sudah tidak terlalu sengat bau alkoholnya, cuman untuk supaya lebih nyaman kita tambahkan parfum. Nih, oke. Oke, kita masukkan ke gelas ini botol kosong supaya mudah kita bawa kemana-mana dan kita tidak perlu selalu mencuci tangan. Tapi yang penting ketika ada kesempatan mencuci tangan kita tidak perlu lupa mencuci tangan. Nih. Oke. Nah. Kita kocok nih supaya mencampur. Nih, selanjutnya saya kasih ke tangan saya nih. Nih. Permukaannya seperti gel, seperti hand sanitizer pada umumnya. Bisa dibandingkan dengan hand sanitizer yang saya beli di satu supermarket. Ini juga seperti gel, baunya pun tidak jauh beda dan coba kita buktikan alkoholnya juga sudah terasa perbandingan 2:1, nyaman di kulit, sejuk, lembab dan wangi, alkohol terasa juga. Tapi untuk yang penting yang penting, alkohol 70% sama aloe veranya. Ini tadi gelas ukurnya untuk mengukur perbandingan 2:1 aloe vera banding alkohol. Ini hand sanitizer yang saya beli. Ini ada lagi gelas ukurnya sehingga saya sekarang bisa bawa kemana-mana tanpa perlu saya selalu berhenti. Terutama ketika saya dalam rapat atau saya ketika mengikuti kelas itu kadang-kadang atau ketika saya ujian, saya sulit jika harus selalu mencuci tangan, makanya sebelum ujian saya cuci tangan. Untuk sama ujiannya saya menggunakan hand sanitizer ini. Setelah ujian lalu saya tetap cuci tangan. Nah begitu saat ini karena simpel ya pembuatannya ya. Karena pembuatannya simpel, semoga mudah dimengerti sesuai dengan tujuan pembuatan ini, yaitu simpel saja. Yang penting mudah dimengerti oleh masyarakat. Supaya apa? Supaya diterapkan oleh masing-masing. Nah untuk itu, mengingat fungsi dari salah satu fungsi dari hand sanitizer ini adalah untuk dalam kondisi seperti ini adalah untuk pencegahan penyebaran coronavirus. Maka saat ini juga setelah mendapatkan edukasi dari kelompok kami mohon setiap penonton bisa membuatnya di rumah sendiri karena itu jauh lebih efektif tanpa perlu keluar rumah dan tanpa perlu mengeluarkan biaya semahal ketika beli di tempat lain. Karena kadang-kadang harganya pun ya jelas lah kita bikin sendiri. Yang ketika kita beli di luar kan ada jasa seperti orang yang produksi dan lain-lain. Tapi ini untuk aloe veranya saya beli di online. Kita sekarang pokoknya sebisa mungkin nggak keluar rumah ya. Terus alkohol 70% banyak banget, harganya juga terjangkau. Perbandingan 2:1. Kalau parfum sih bebas, pakai parfum yang ada di rumah kalian nggak apa-apa. Nah itu yang merupakan tujuan dari video ini, yaitu simulasi
pembuatan hand sanitizer secara mandiri melalui video yang nanti akan kita unggah ke platform media sosial milik kami dan juga anggota-anggota kami. Untuk selanjutnya diikuti, diterapkan di rumah masing-masing. Semoga kita semua lekas berpisah dengan pandemi ini, kita bisa hidup kembali normal dan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan. Untuk itu, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.